Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik adik-adik sekalian yang saya banggakan, mahasiswa saya yang saya muliakan. Baik, alhamdulillah, ini pertemuan pertama kita di dalam semester ini untuk membahas hal-hal yang terkait tentang perkuliahan kita. Jadi di pertemuan pertama ini kita belum masuk pada materi perkuliahan, tetapi dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas beberapa kontrak perkuliahan selama semester genap 2020 sampai 2021 ini. Nah, jadi kontrak perkuliahan ini fungsinya adalah supaya adik-adik sekalian nanti punya panduan atau punya semacam garis yang bisa sama-sama kita pedomani, supaya nanti apabila terjadi hal-hal di luar dari apa yang telah kita sepakati, kita kembali kepada acuan di dalam kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati pada hari ini. Jadi kontrak perkuliahan ini semacam janji saya kepada kalian adik-adik, juga sekaligus janji adik-adik kepada saya. Nah, jadi apabila nanti di pertengahan perkuliahan kita ada hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan apa yang telah kita perjanjikan pada pertemuan pertama ini, nah kita balik kepada perjanjian yang kita sepakati di awal ini. Nah, jadi nanti siapa yang benar, siapa yang salah, atau siapa yang tepat, siapa yang kurang tepat, itu tergantung kepada kontrak perkuliahan kita di semester genap ini. Baik, jadi sebelum dimulai, saya perkenalkan dulu nama saya. Saya Ahmad Muhaisin B. Syarbaini MAG. Nah, itu nama saya lah, sesuai dengan identitas saya di KTP, di apa namanya, kartu akte kelahiran, akte kelahiran saya, di kartu keluarga saya, ya. Ahmad Muhaisin B. Syarbaini. B itu sebenarnya bin. Sebenarnya waktu saya lahir dulu, nama saya itu ditabalkan sama orang tua saya itu Ahmad Muhaisin Tanjung. Cuman karena dulu orang tua saya sempat kuliah di Malaysia, beliau mengambil S2, S3-nya di Malaysia, dan kebetulan kami seluruh keluarga itu dibawa tinggal di sana. Jadi saya dulu sekolahnya SD dulu di Malaysia dari kelas 1 sampai kelas 6 di negeri Upin Ipin. Nah, di sana itu anak-anak sekolah itu namanya semuanya pakai bin. Yang anak-anak Melayu, yang muslimnya, kalau dia yang non muslim seperti Hindu atau yang Chinese, Buddha, ya, mereka itu pakai kalau laki-laki AL, anak laki-laki, kalau perempuan pakai AP, anak perempuan. Misalnya Fatia, nama cewek ya, cewek Hindu, Fatia AP Linggam gitu. Fatia anak perempuan dari bapak Linggam. Jadi kalau saya muslim, karena saya muslim maka pakai bin, Ahmad Muhaisin bin. Bapak saya namanya Syarbaini, jadi dibuat Ahmad Muhaisin B. Syarbaini. Latar belakang pendidikan saya, S1 saya di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, kemudian S2 saya di jurusan Hukum Islam atau Syariah, ya, di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral atau S3 di jurusan atau prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, bidang keahlian saya itu adalah fikih dan usul fikih atau hal-hal yang terkait dengan hukum Islam atau syariat. Saat ini alhamdulillah saya diberikan tugas oleh kampus, ya, untuk mengampu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, bidang mata kuliah fikih, usul fikih, dan usul fikih keuangan. Baik, itulah kira-kira beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai perkenalan. Sebenarnya saya pun sangat pengen untuk bisa kenalan dengan adik-adik sekalian, cuman karena kondisi kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, maka ya di tengah-tengah keterbatasan ini kita mesti melakukan apa yang bisa kita lakukan lah. Itu ada kaidahnya dalam kaidah fikih, berbunyi ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita capai sepenuhnya, jangan pula kita tinggalkan sepenuhnya. Jadi apa yang bisa kita kerjakanlah. Nah, adapun segala kekurangannya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu nanti dapat kita selesaikan atau dapat kita tuntaskan.
Baik, di layar adik-adik sekalian, ini sudah ada screenshot dari kontrak perkuliahan semester genap 2020-2021 bersama saya selama satu semester perkuliahan ini. Jadi adik-adik bisa baca apa saja yang menjadi kontrak perkuliahan kita, yang sebenarnya pada intinya yang ingin saya dan adik-adik sekalian harusnya sepakati ya, itu sebenarnya pertama tentang disiplin kehadiran, kemudian langkah-langkah bagaimana kita menjalankan perkuliahan, kemudian nanti adab dan etika kita selama perkuliahan, dan yang terakhir nanti tentang sistem penilaian. Bagaimana saya menilai adik-adik sekalian supaya nanti di ujian akhir semester itu nilai itu betul-betul sesuai dengan acuan kontrak perkuliahan kita yang mau kita sepakati pada pertemuan pertama ini. Baik, adapun nanti filenya itu akan saya share di grup kita, di grup Telegram. Nanti silakan adik-adik baca. Ini saya sekedar memperkenalkan, saya menjelaskan sedikit supaya tidak ada kesalahpahaman nanti dalam memahami file PDF kontrak perkuliahan yang bakal saya share. Jadi saya bacakan, saya terangkan sedikit. Nah, mana nanti hal-hal yang adik-adik mungkin kurang paham atau ada hal-hal nanti yang mungkin kurang setuju, kurang sepakat, itu silakan disampaikan nanti di grup Telegram kita ya. Dan juga nanti selain PDF kontrak kuliah, saya akan juga nanti nge-share PDF tentang RPS, rencana pembelajaran semester kita selama 1 bulan ini. Materi apa yang mau kita pelajari, insya Allah nanti akan saya share juga sekalian bersamaan dengan kontrak perkuliahan ini. Baik, kita langsung masuk pada yang pertama tentang sistem perkuliahan kita. 1. Disiplin kehadiran. A. Seluruh komunikasi selama perkuliahan dilakukan via online dalam kurung Telegram Group. Maksudnya apa? Seluruh komunikasi kita, baik itu mungkin adik-adik nanti mau mengingatkan saya, Pak, jangan lupa besok jadwalnya masuk jam sekian gitu. Itu di Telegram Group. Jadi bukan di jalur pribadi. Karena kalau jalur pribadi saya kadang-kadang nggak tahu Adinda itu di kelas mana gitu ya. Kosma mana, kemudian mata kuliahnya apa. Jadi tapi kalau adik-adik sekalian menghubungi saya via Telegram, saya kan langsung tahu tuh, oh ini grup Telegram ini, berarti yang menghubungi saya mahasiswa semester ini di jurusan ini, di prodi ini gitu. Kemudian pada waktu adik-adik mau izin gitu ya, misalnya sakit atau ada halangan atau ada hal-hal yang di luar kendali adik-adik sekalian, itu informasikan jangan via Japri, tapi informasikan via Telegram Group. Semuanya di Telegram. Nanti semuanya tugas, kemudian izin, kemudian untuk mengingatkan saya masuk, kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait perkuliahan atau pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal yang mungkin adik-adik tidak paham dari materi perkuliahan saya, semuanya di Telegram Group. Jadi saya bisa menjawabnya sesuai dengan kelas adik-adik masing-masing. Ya, jadi supaya saya tahu ini mahasiswa mana gitu. Karena kadang-kadang walaupun kalian jurusannya sama, semesternya sama, tapi kan kelasnya berbeda. Kadang-kadang saya menyampaikan suatu materi pelajaran dengan metode yang berbeda pula. Karena ya saya perhatikan dari kualitas kemampuan rata-rata adik sekalian gitu ya. Kadang itu kan berbeda-beda ya. Bukan untuk mengatakan oh ini kelas yang ini pintar, ini kelas yang ini kurang pintar, nggak begitu. Karena saya perhatikan memang sudah menjadi sunnatullah lah, sudah menjadi hal yang lumrah bahwa kita tidak bisa menyamakan semua orang ya, karena semua orang masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi kalau adik-adik mengingatkan saya atau bertanya kepada saya di grup yang telah kita sediakan, di grup kelas masing-masing, jadi saya bisa menjawabnya nanti sesuai dengan hasil penilaian umum saya kepada adik-adik sekalian. Yang kedua, yang B ya, maksud saya, komunikasi dilakukan pada jam kerja. Itu jam 7 pagi sampai jam 16.30 sore. Ya, jadi jangan WA saya sebelum jam 7, jangan menginformasikan pada saya atau izin sama saya di bawah jam 7, di atas jam 16.30. Ini demi untuk menjaga profesionalitas. Bukan saya tidak sudi untuk melayani diri sekalian, tapi untuk menjaga profesionalitas supaya semua kegiatan kita itu betul-betul dilakukan pada jam kerja.
kecuali Kosma. Nah, dapat berkomunikasi dengan dosen di luar jam tersebut selama terkait dengan kegiatan perkuliahan dan boleh menjapri dosen. Nah, di sini Kosma punya kekhususan lah, karena Kosma itu kan memang ditugaskan oleh adik-adik sekalian sebagai jembatan antara saya dengan mahasiswa. Maka saya izinkan kepada Kosma untuk berkomunikasi dengan dosen di luar jam tersebut. Jadi kalau jam 6 subuh atau jam 5.30 selesai salat subuh mau mengingatkan saya, ya Pak hari ini masuk jangan lupa di kelas ini jam ini gitu ya, silahkan saja. Tapi Kosma ya. Nah itu pun selama terkait dengan kegiatan perkuliahan ya, dan boleh menjapri saya, nggak ada masalah. Kemudian yang C, keaktifan perkuliahan mahasiswa itu diharapkan 100%, 16 pertemuan. Saya sangat berharap baik untuk saya sendiri ya, pribadi ataupun kepada adik-adik sekalian, kita bisa aktif di 16 pertemuan. Nah, D, toleransi ketidakhadiran selama 1 semester maksimal hanya 2 kali. Jadi tetap saya juga memaklumi ya, namanya kita juga manusia biasa, kadang-kadang ada hal-hal yang di luar kendali kita tidak bisa kita handle. Tentu ada toleransi lah ya. Selama 1 semester saya hanya memberikan izin maksimal 2 kali. Ya, dengan syarat A, izin ketidakhadiran disampaikan paling lambat 1 jam sebelum perkuliahan dimulai. Jadi jika adik-adik ada halangan sehingga tidak bisa hadir di perkuliahan kita, baik itu tidak hadir sama sekali ataupun tidak bisa hadir tepat waktu, paling lambat 1 jam laporan itu disampaikan kepada saya supaya saya tahu, oh ini adik-adik tidak bisa datang, sehingga nanti ketika absensi saya bisa memakluminya. B, izin ketidakhadiran disampaikan di dalam grup Telegram perkuliahan. Ingat ya, bukan via jalur pribadi ke nomor dosen. Jadi izinnya di grup Telegram, ya, grup Telegram. Supaya apa? Supaya nanti saya punya data. Misalnya, ternyata kamu nggak datang 3 kali. Nah, saya punya data tuh. Oh, di grup Telegram kamu nggak datang 3 kali. Sehingga nanti misalnya terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi ya, tapi mana tahu terjadi di kemudian hari ada sengketa antara saya dengan adik-adik sekalian. Misalnya, Pak, ini kenapa nilai saya kok rendah, kok nilai saya C? Lalu saya berikan alasan, adik-adik kamu kan nggak masuk 3 kali. Oh nggak Pak, saya cuma sekali nggak masuk. Nah jadi kita punya bukti. Nih di grup nih, ketik nama kamu. Nah kalau kita ketik di nama kamu, ternyata nama kamu 3 kali keluar di grup tersebut dan 3 kali izin. Nah tidak hadir. Jadi saya kan punya bukti dan adik-adik juga punya bukti. Nah jadi untuk memudahkan komunikasi kita ke depan. Ya, jadi bukti-bukti tertulisnya semuanya ada. C, alasan ketidakhadiran mesti dijelaskan secara detail. Jadi mesti dikasih tahu apa alasan Anda tidak hadir. Jadi jangan dibuat, Pak, mohon izin hari ini saya tidak bisa hadir. Jangan begitu. Nanti semua orang bisa begitu kan, tanpa alasan pun orang tidak hadir. Jadi mesti dijelaskan alasan ketidakhadiran adik-adik sekalian. D, seluruh kajian dan tugas yang diberikan pada saat ketidakhadiran tetap harus diakses atau diikuti dan dituntaskan. Jadi bukan berarti kalau adik-adik nggak datang, adik-adik bebas tugas. Tidak. Tetap tugas yang diberikan harus dituntaskan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang nanti akan saya jelaskan ketika proses perkuliahan berjalan. Misalnya saya katakan ini tugas harus dikumpul minggu depan, maka walaupun adik-adik pada hari ini tidak hadir, tidak mengikuti materi saya, tetap tugas itu mesti dikumpul di minggu depan karena sudah menjadi ketetapan pada perkuliahan sebelumnya. E, mahasiswa mesti masuk ke dalam ruang virtual kuliah tepat waktu. Toleransi keterlambatan hanya 15 menit. Di luar jam tersebut mahasiswa tidak diizinkan mengikuti perkuliahan. Saya rasa ini jelas. F, terdapat pengecualian pada poin E, yaitu apabila perkuliahan dilakukan secara modulasi atau homework. Nah, ini jelas ya. Kalau misalnya kebetulan pada pertemuan itu saya hanya mengirimkan modul, tidak ada kuliah virtual via Zoom atau via Google Meet. Saya hanya berikan tugas, misalnya saya hanya berikan link YouTube, ya tentu tidak ada istilah keterlambatan ya. Nah, di sini ada keringanan sedikit lah. Kemudian G, absensi dilakukan secara grup Telegram. Nanti prosesnya akan saya jelaskan ketika perkuliahan sudah berjalan. Jadi nanti di grup Telegram itu ada semacam aplikasi, bukan aplikasi sih, ada semacam fasilitas bot ya dari Telegram untuk bisa membuat absensi secara online. Nanti akan saya tunjukkan ketika perkuliahan sudah berjalan. Kemudian kita masuk pada poin besar selanjutnya, nomor 2, tentang langkah perkuliahan. Nah, gimana perkuliahan kita berjalan
selama 1 semester ini. A. Perkuliahan dilaksanakan via video call melalui aplikasi Zoom kah, atau Google Meet, atau mungkin Telegram, atau Voice Note ya, atau mungkin dari YouTube. Nah, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Tapi saya sebenarnya lebih cenderung menggunakan Google Meet. Alasannya karena kalau aplikasi Zoom itu dia kalau yang nggak berbayar itu cuma 40 menit ya. Nah, cuma 40 menit, jadi agak mengganggu rasanya ketika kita kuliah tiba-tiba terputus gitu. Baru nanti masuk lagi gitu, itu sudah makan waktu. Nah, sedangkan di Google Meet tidak ada batas waktunya, sepengetahuan saya selama ini tidak ada batas waktunya. Sehingga adik-adik sekalian nanti bisa masuk ke Google Meet, saya juga bisa masuk ke Google Meet tanpa perlu membeli yang berbayarnya, dan bisa melaksanakan perkuliahan tanpa harus terganggu dengan terputusnya ruang virtual karena batas waktu. Jadi saya lebih suka menggunakan Google Meet. B. Kosma bertanggung jawab membuat meeting room, nah, dan membagi atau share link perkuliahan di Telegram Group paling lambat 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Nah, tugas Kosma ya, sudah jelas. C. Perkuliahan dilakukan dengan sistem presentasi PPT atau PDF dari pihak dosen. Baik. Di sini untuk menjelaskan pelajaran, saya berinisiatif, saya yang akan aktif. Nah, walaupun sebenarnya sangat dianjurkan mahasiswa yang aktif untuk mempresentasikan hasil hasil bacaannya terhadap materi perkuliahan. Cuman saya berinisiatif karena alasan-alasan tertentu, maka presentasi itu dari saya. Nah, tapi adik-adik jangan senyum-senyum dulu ya. Bukan berarti saya yang presentasi, adik-adik bebas dari tugas tertentu atau dari tugas untuk membaca, tidak. Jadi saya nanti akan mempresentasikan baik itu dengan PDF ataupun dengan PowerPoint. Nah, itu tugas saya. Nah, PPT menjadi hak milik dosen. Artinya apa? Saya tidak akan menge-share, tidak akan memberikan PowerPoint saya kepada adik-adik sekalian. Nah, tapi lihat poin E. Mahasiswa mendengar dan mencatat seluruh materi yang disajikan pada saat kuliah berlangsung. Jadi adik-adik boleh mencatat PowerPoint saya, boleh mencatat penjelasan saya, bahkan bukan cuma boleh, harusnya menjadi wajib ya. Nah, kalau adik-adik juga mau merekam, silakan saja, nggak ada masalah. Yang penting saya tidak akan menyebarkan PowerPoint saya. Kenapa demikian? Karena nanti ada sebabnya akan saya jelaskan nanti pada poin F, pada poin G nanti saya akan jelaskan. F, setelah presentasi selesai, nah ini perhatikan baik-baik. Ini yang termasuk kata kunci yang harus adik-adik pahami. Setelah presentasi selesai, maksudnya setelah saya menjelaskan pelajaran, mahasiswa diizinkan bertanya dalam 2 sesi. Per sesi diperuntukkan hanya untuk 3 orang peserta dengan maksimal 2 pertanyaan. Nah, ini kalau perkuliahan kita dijalankan lewat virtual meeting seperti Zoom ataupun Google Meet. Kalau saya hanya memberikan modul, kalau saya hanya memberikan link YouTube, dibebaskan kepada adik-adik sekalian sebanyak-banyaknya untuk bertanya pertanyaan yang tidak saya batasi jumlah pertanyaannya ya. Nah, G, poin penting juga, ini betul-betul harus tandai. Pasca perkuliahan selesai, nah setelah perkuliahan selesai, setelah saya menjelaskan materi saya, adik-adik juga sudah bertanya gitu ya, seluruh mahasiswa wajib mengumpulkan catatannya. Ya, apa catatannya itu? Yaitu berupa foto hasil tulisan tangan dengan mencantumkan nama kelas, jurusan, semester, dan mata kuliah di Telegram Group paling lambat 24 jam pasca berakhirnya perkuliahan. Nah, adik-adik harus ingat ya. Begitu saya menjelaskan materi hari ini, misalnya materi hari ini kita membahas tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Saya jelaskan panjang lebar lebih kurang 20-30 menit. Adik-adik mencatat apa yang saya sampaikan, dioret-oret dulu gitu. Setelah perkuliahan selesai, ambillah kertas, ambillah pena, disusun kembali apa yang adik-adik pahami, apa yang adik-adik pelajari selama perkuliahan dengan saya tadi, dengan rapi, dibuat catatannya, kemudian difotolah catatan itu dan dikirim foto tersebut di grup Telegram kita. Nah, saya tunggu paling lambat 24 jam setelah perkuliahan berakhir. Jadi kalau hari ini misalnya perkuliahan kita berakhir jam 10, paling lambat catatan adik-adik sekalian atas penjelasan saya atas materi yang saya sampaikan, itu paling lambat besok jam 10 pagi sudah di-share di Telegram grup kita.
Ya, jadi walaupun saya presentasi, adik-adik harus betul-betul mencatat. Jadi siapa yang nanti tidak mengirim, saya hitung tidak hadir. Nah, seperti begitu. H. Sebelum perkuliahan selesai, dosen akan memilih tim makalah yang beranggotakan minimal 2 atau 3 orang untuk menulis makalah berdasarkan tema perkuliahan pada hari tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, sebelum saya bahas ketentuannya, saya jelaskan sedikit. Jadi nanti di virtual group kita seperti di Zoom atau di Google Meet, sebelum perkuliahan itu selesai, saya akan memilih tim makalah, atau nanti saya akan perintahkan atau saya minta tolong kepada Kosma untuk memilih tim makalah, misalnya 2 atau 3 orang ya anggotanya, untuk menulis makalah berdasarkan tema perkuliahan. Nah, jadi ketika saya jadi gini kronologinya. Saya mengajarkan misalnya tentang hadis sebagai sumber hukum Islam, oke? Atau hadis sebagai sumber syariah. Seluruh mahasiswa di kelas itu wajib mencatat dan memfoto catatannya di grup Telegram. Setelah itu ada lagi kelompok yang dipilih 3 orang, ya maksimal 3 orang, minimal 2 orang untuk menjadi tim makalah yang membuat makalah hasil dari materi perkuliahan yang saya sampaikan pada hari itu. Yang mana adik sekalian, makalah itu nanti dikumpulkan di akhir semester pada saat ujian akhir semester. Jadi saya biasanya meminta kepada mahasiswa untuk mengumpulkan makalah sebagai ujian akhir semesternya, sebagai tugas akhirnya. Jadi nanti adik-adik kemungkinan besar tidak menggunakan ujian tulis dengan sistem soal tanya jawab, tapi dengan saya nanti adik-adik mengumpul makalah. Tulislah sebaik mungkin, karena itu mempresentasikan bagaimana kefahaman adik-adik sekalian dan keseriusan adik-adik sekalian dalam mempelajari materi yang saya sampaikan. Jadi kita tidak ada ujian tulis. Saya hanya akan meminta makalah, dan makalah itu mesti ditulis dengan format yang terbaik. Nah, dengan sebaik-baiknya, referensinya juga lengkap, penjelasannya bagus ya. Jadi itu merupakan tugas akhir semester adik-adik sekalian. Jadi ada waktu yang panjang kan untuk nyusun makalah itu. Nah, ada waktu yang panjang. Jadi begitu perkuliahan usai, dibentuk tim makalah. Jadi jangan tunggu, jangan berleha-leha gitu. Selesaikan segera mungkin. Waktu yang panjang itu bisa dicari referensi di perpustakaan, atau mungkin beli buku, atau mungkin dicek jurnal ya. Tulislah makalah dengan sebaik mungkin ya di kelompok yang 3 orang itu, dan nanti di akhir semester dikumpulkan kepada saya. Ketentuan makalahnya, 1, makalah ditulis dengan font Times New Roman. Nah, yang kedua, ukuran tulisannya 12, spasinya 1,5, minimal 4 halaman, maksimal 7 halaman. Nah, cuman sedikit, 4 halaman pun sudah saya terima, tetapi usahakan full ya, 7 halaman, supaya pembahasannya juga luas, referensinya banyak. Dan tentu saya bangga lah mahasiswa saya serius mencari bahan materi itu, karena dibuktikan dengan banyaknya footnote, panjangnya pembahasan dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan footnote atau catatan kaki. Nanti metodenya bisa dilihat banyak ya di online sekarang, bisa dicek bagaimana cara membuat footnote. Yang keenam, sumber referensi minimal dari 3 buku yang berbeda. 7, plagiasi adalah tindak pidana ilmiah yang sangat berat. Bagi saya, plagiasi atau mencontek tulisan orang lain lalu kita tulis seakan-akan itu tulisan kita klaim seakan-akan itu karya kita, ini bagi saya perbuatan yang sangat haram di dalam dunia ilmiah. Tindak pidana ilmiah yang sangat berat. Nah, kemudian yang terakhir, seluruh tugas wajib dikumpulkan tepat waktu. Baik, mengenai adab dan etika perkuliahan bisa dilihat. 1, Kosma mengingatkan dosen beberapa menit sebelum perkuliahan dimulai. Jadi misalnya 1 hari sebelum itu pun udah bisa diingatkan, cuman sebaiknya beberapa menit ya, misalnya 10 sampai 15 menit sebelum perkuliahan dimulai, tolong diingatkan kembali. Karena kadang-kadang ya saya pun akui ya, saya pun sering lupa juga kadang-kadang. Kalau adik-adik nggak ingatkan saya, wah, lewat gitu aja nanti. Jadi tolong sayangnya diingatkan. Kemudian B, seluruh peserta mematikan mic selama presentasi berlangsung, kecuali diberi izin bicara oleh moderator. C, mengaktifkan kamera saat perkuliahan online berlangsung. Ya. D, mahasiswa diizinkan merekam sesi perkuliahan. E, berbicara dengan sopan dan seramah mungkin jika diizinkan berbicara.
F. Menggunakan pakaian formal perkuliahan saat perkuliahan online berlangsung. Pakaian formal ya. Tolong adabnya dijaga. Jangan nanti mentang-mentang kita via virtual gitu pakai baju tapi pakai celana pendek gitu ya. Jangan begitu, nanti berkah belajarnya hilang. Jadi adabnya dijaga. Jangan sampai nanti atasnya pakai kerudung panjang, itu mohon maaf tuh, celananya nggak dipakai, cuma pakai celana pendek, celana short gitu. Jangan ya, memang saya nggak tahu kalau adik-adik demikian. Cuman itu akan menghilangkan keberkahan dari menuntut ilmu itu. Jadi jaga adab-adabnya, auratnya ditutup gitu, supaya perkuliahan kita bukan hanya berlangsung sesuai yang kita sepakati, tetapi juga berlangsung dengan khidmat dan dijaga adab-adabnya. Perkuliahan diawali dan ditutup dengan doa. Nah, ya. Siapa yang berdoa? Kosma menjadwalkan piket pembaca doa untuk 1 semester. Ini Adinda Kosma, tolong jadwalkan siapa pembaca doa untuk 1 semester. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Doanya nggak usah panjang-panjang, nanti 1 jam pula doanya kan. Akhirnya nggak jadi kita belajar berdoa terus. Sebentar saja. Yang penting kita menjaga adab-adabnya. Kita mohon kepada Allah supaya kuliah kita pada hari ini diberkahi Allah. Kemudian tidak menjapri dosen jika pembicaraan terkait perkuliahan. Semua komunikasi mesti dilakukan di Telegram Group. Ini sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya, usahakan tidak menjapri dosen. Saya bukan tidak bersedia dijapri, tetapi yang menjapri saya itu akan sangat banyak, sehingga saya tidak bisa menilai kalian ini dari kelas mana, kemudian bagaimana karakter kalian selama di kelas gitu ya, saya nggak tahu kalau lewat japri gitu. Maka saya mohon maaf, dari awal saya katakan, kalau kamu bukan Kosma, saya tidak melayani japri ya, baik itu via WA atau Telegram, jika itu terkait dengan perkuliahan. Tapi di luar perkuliahan, misalnya Pak saya mau silaturahim lah, Pak saya mau di luar hal-hal perkuliahan, silahkan saja, karena saya tidak perlu menilai kalian kan. Tapi kalau terkait dengan perkuliahan saya perlu menilai kalian, makanya jangan dijapri saya, tapi tuliskan apa yang ingin kalian utarakan terkait perkuliahan di grup Telegram kita. Semua komunikasi mesti via Telegram Group. Kemudian yang terakhir sekaligus harusnya pertama ini, niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem penilaian. Nah, bagaimana saya menilai kalian sebagai mahasiswa saya? Penilaian akhir perkuliahan dibagi menjadi 5 komponen, yaitu 1, saya akan nilai adik-adik dari kehadirannya. Yang kedua, saya akan nilai adik-adik dari kuis. Nah, kuis ini adalah seluruh catatan selama 1 semester. Jadi kan yang seperti saya bilang tadi, setiap saya menyampaikan materi, adik-adik seluruhnya mesti mencatat, hasil catatannya difoto. Nah, itu yang saya anggap sebagai kuis. Ya, saya anggap sebagai kuis. Jadi rajinlah dalam menulis catatan, rapikan catatannya sebaik mungkin. Tidak ada halaman minimal, tidak ada halaman maksimal, silakan. Kalau 1 halaman juga sudah rapi, tidak ada masalah. Mau banyak juga nggak ada masalah gitu ya. Yang penting dikerjakan catatannya dengan baik. Yang ketiga, nanti kita ada ujian pertengahan semester. Nah, yang keempat, keaktifan dalam perkuliahan. Ini keaktifan ini dari segi bertanyanya, kemudian dari segi keaktifannya menjawab gitu ya. Kemudian keaktifannya dalam berdiskusi selama di grup, itu akan saya nilai. Yang terakhir dari ujian akhir semester, makalahnya jangan lupa. Baiklah adik-adik sekalian, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi ini menjadi kontrak perkuliahan kita, atau dalam bahasa lebih mudahnya, ini menjadi perjanjian antara saya dengan adik-adik sekalian. Ya, saya tahu ini merupakan sepihak dari saya, tapi berdasarkan pengalaman saya ya mengajar selama beberapa tahun, insya Allah kalau metode kontrak dan langkah-langkah perkuliahan yang telah kita sepakati hari ini kita jalankan dengan baik, saya yakin kok, insya Allah mudah-mudahan adik-adik menjadi orang yang berhasil di dalam minimal perkuliahan saya inilah. Nah, jadi karena begini, saya tahu saya mengajar di fakultas yang kebanyakan mahasiswanya itu adalah mahasiswa yang dalam tanda kutip non santri, bukan anak pesantren, dan dia bukan anak madrasah. Sedangkan pelajaran saya ini merupakan pelajaran yang sifatnya lanjutan. Dulu misalnya gini, dulu kalian sudah di pondok pesantren belajar fikih, atau dulu belajar fikih, usul fikih di madrasah misalnya gitu ya, baik itu swasta ataupun negeri. Nah, jadi ketika masuk ke kuliah, jumpa sama saya belajar fikih dan usul fikih atau usul fikih keuangan atau apapun mata kuliahnya,
Itu sebenarnya tugas saya melanjutkan, bukan mengulang dari awal. Nah, sehingga saya merasa gini, agak susah juga sebenarnya menyampaikan ilmu fikih, usul fikih ini kepada mahasiswa yang basic keagamaannya itu lemah. Itu sebab saya tidak menggunakan presentasi dari mahasiswa, karena saya tahu kalau misalnya kalian yang kebetulan bukan anak madrasah, yang bukan anak pondok, justru mempresentasikan usul fikih, yang ada malah ngawur nanti. Maka saya akan mempresentasikan, adik-adik mencatat, adik-adik bertanya hal-hal yang tidak difahami. Setelah nanti adik mencatat, bertanya dengan saya, baru saya perintahkan buat makalah. Nah, di situ nanti adik-adik akan sudah terbuka wawasannya, buku apa yang bisa dijadikan referensi. Sehingga saya bisa menilai, oh ternyata ada peningkatan ya, walaupun dia dulu tidak di madrasah, tapi kelihatannya ada peningkatan karena setelah saya mengajar, dia bisa menulis makalah tentang materi fikih dan usul fikih yang sebenarnya ilmu ini biasanya didominasi oleh anak-anak pesantren ataupun anak-anak madrasah. Baiklah ya, saya rasa juga sudah panjang lebar saya terangkan ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada adik-adik sekalian. Tetap saya ingatkan, stay safe, gitu ya. Stay safety atau stay safe tuh. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan, tetap dijaga pergaulannya sehari-hari ya, tetap berdoa kepada Allah semoga segala musibah dan ujian ini bisa kita lewati dengan baik-baik saja, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya mohon doa kepada adik sekalian, doakan saya supaya senantiasa sehat selalu. Begitu juga adik sekalian, orang-orang tua kalian, belajar sungguh-sungguh, banggakan orang tua kalian. Mudah-mudahan niat belajar kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.